Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Terhubung dengan Bapak Pendeta Willy yang ada di Masohi, sahabat DMR. Kita akan mencoba untuk bergabung dengan beliau. Telah terkonek. Selamat pagi Pak Pendeta. Shalom Pastor Jimmy dan sahabat DMR dimanapun berada. Luar biasa Pak Pendeta. Pak Pendeta, Puji Tuhan. Apa kabar hari ini Pak? Baik ya? Baik Pak, baik. Sehat selalu, saya percaya bahwa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Pak Pendeta, hari ini tema kita yang telah kita beritahukan juga kepada semua para pendengar Radio Dian Mandiri tentunya hari ini, yaitu alami pertolongan Tuhan di tengah COVID-19 atau di tengah pandemi ini ya, Pak Pendeta ya. Baik, puji Tuhan. Saya langsung aja Pak menyerahkan kepada Pak Pendeta Willy untuk semua para pendengar dan juga yang sedang menyaksikan melalui live Facebook di pagi hari ini dan juga Radio Dian Mandiri 105.9 FM Ambon. Puji Tuhan. Silakan Pak Willy. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor JB Titahena. Saya menyapa seluruh sahabat DNR dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti live streaming maupun melalui siaran radio DMR. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Itu merupakan berkat tersendiri buat kita hari ini. Yang Tuhan memberkati kita semua. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat DMR dimanapun saudara berada maupun sahabat dan rekan-rekan yang sedang mengikuti live streaming ini melalui Facebook. Hari ini tema kita adalah alami pertolongan Tuhan di tengah masa pandemi. Nah, puji akan nama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, sebenarnya firman Tuhan ini sudah memberkati saya beberapa waktu yang lalu. Dalam beberapa penyampaian kebenaran firman Tuhan buat jemaat maupun dalam renungan-renungan singkat yang saya sebarkan beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini rupa-rupanya Tuhan ingin membagikan itu buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Dan ini merupakan isi hati Tuhan buat kita, biar kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita pada 2 Raja-Raja pasal 7. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, tentu saya tidak akan membaca ayat-ayat ini secara keseluruhan, tetapi saya berharap saudara akan membaca ini di rumah, agar kita tetap mendapat kekuatan baru setiap hari. Nah, puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini berbicara tentang pengepungan Samaria oleh tentara Arab. Nah, saudara, sebelum kita merasakan lockdown, rupa-rupanya Samaria sudah melakukan lockdown. Ya. Mengapa? Karena seluruh pintu gerbang Samaria ditutup. Karena ada pandemi yang luar biasa pada waktu itu, yaitu tentara Aram. Mereka mencoba untuk memasuki Samaria. Karena Samaria dikepung dengan luar biasa, membuat orang Samaria memang tidak berdaya sama sekali. Seluruh aktivitas sosial, apapun yang mereka lakukan, betul-betul mati. Tidak terjadi sesuatu. Segala aktivitas terhalang sama sekali sehingga orang-orang Samaria betul-betul lockdown. Seluruh pintu gerbang ditutup pada waktu itu. Nah, saudara, seakan-akan Samaria merasakan pertolongan Tuhan jauh dari mereka. Ini terbukti pada waktu Raja Samaria dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33 sebelum pasal ini datang kepada Elisa. Nah, perkataan Raja Samaria pada waktu itu mengatakan demikian. Berkatalah raja kepadanya, ayat 33, pasal 6 ayat 33. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan lagi? Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Berarti putus asa sama sekali.
Sama sekali dia tidak merasa bahwa ada pertolongan Tuhan. Hari ini walaupun dia sudah mengalami pertolongan Tuhan yang lalu, kata-kata lagi berarti dia sudah merasakan pertolongan Tuhan yang lalu. Tetapi kali ini dia merasa bahwa pandemi ini cukup berat, sehingga dia mengatakan tidak ada lagi pertolongan. Mengapa saya harus berharap kepada Tuhan lagi? Saudara, ya, pertanyaannya, saudara, orang Samaria merasa begitu pesimis dengan pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini mari kita optimis dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, bagaimana, pertanyaannya bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Semua dalam kekhawatiran, semua dalam ketakutan, ya. Bahkan rumah-rumah ibadah gereja yang dianggap sebagai satu sarana rohani pun ditutup, ya. Walaupun memang ada banyak yang membangun iman dengan luar biasa, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa anggota gereja pun ada dalam kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Tetapi hari ini mari kita belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, sehingga kita terus dibangun dalam iman kita kepada Tuhan. Yang pertama saudara, ya, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, tetap percaya kepada firman Tuhan. Keep believing the word of God. Keep believing the word of God. Ya. Mengapa Samaria melihat pertolongan Tuhan begitu jauh? Karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Bukankah Elisa mengatakan bahwa nanti bahwa segala sesuatunya akan murah? Dalam perkataan saya, kalau kita perhatikan ayat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi Raja Samaria mewakili ketidakpercayaan rakyatnya. Ya. Tadi saya katakan, kata lagi menunjukkan bahwa dia pernah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kali ini dia merasa Tuhan begitu jauh. Nah, seorang pegawai raja pun, seorang perwira yang biasa di garis depan dalam pertempuran pun tidak merasakan pertolongan Tuhan. Artinya dia meragukan pertolongan Tuhan. Dengan dia mengatakan seperti ini pada ayatnya yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya, mengapa mereka bersikap demikian? Jawabannya hanya satu, ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran, ya. Saat ketakutan menguasai kehidupan saya dan saudara, saat menghadapi masalah, maka kita akan lupa kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita lupa kebenaran firman Tuhan. Ingat Petrus, saya kembali mengajak saudara kepada perjanjian baru. Ingat Petrus. Pada waktu Yesus berjalan di atas air dan mereka mengatakan itu hantu-hantu, Yesus mengatakan tenang, ini aku. Dan Petrus bereaksi begitu cepat dan mengatakan, jikalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Suruh aku mendatangi engkau. Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada waktu di tengah-tengah gelombang yang luar biasa, pada waktu dia merasakan angin sakal, pada waktu dia melihat ada ombak yang cukup besar, maka ketakutanlah Petrus dan mulai tenggelam. Mengapa? Dia lupa akan perkataan Yesus. Datanglah. Berarti kalau datang harusnya sampai di Yesus. Harusnya berjalan bersama-sama dengan Yesus, mengiringi dan masuk ke dalam perahu. Tetapi karena ketakutan itu yang membuat kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Ketakutan itu yang menguasai kehidupan kita sehingga kita lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah dasar yang kuat bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, firman Tuhan adalah dasar yang kuat bagi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Masih ingatkah saudara pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setelah Yesus berkhotbah di atas bukit dari pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Tuhan mengatakan bahwa kalau kita membangun kehidupan kita di atas perkataan-perkataan Yesus,
yang dikhotbahkan pada pasal 5 sampai pada pasal yang ke-7. Badai apapun, hujan sekeras apapun, kita tetap kuat berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Saudara, beta mau bilang pada pagi hari ini, mereka yang memiliki pondasi kerohanian yang adalah perkataan Allah adalah mereka yang tetap kuat menghadapi segala pandemi kehidupan di alam dunia ini. Haleluya. Mereka yang kuat, yang memiliki pondasi kerohanian yang kuat di atas perkataan Tuhan, mereka juga yang mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi pilihan itu tergantung buat saudara. Apakah kita mau tetap berada dalam pondasi yang kuat yaitu perkataan Tuhan, atau kita terkontaminasi dengan kekuatan yang dibangun oleh situasi dunia pada saat ini. Tetap kuat di dalam Tuhan sehingga kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, cepat saja. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang kedua, kebenaran yang kedua yang ingin saya sampaikan, iman dalam aksi. Amin. Setelah kita kuat dalam Tuhan, setelah kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan, langkah kedua yang harus kita lakukan, iman dalam aksi. Nah, saudara, iman dalam aksi ini diwakili keempat orang kusta ini. Ya, 4 orang kusta ini berbincang-bincang satu dengan yang lain. Kalau kita masuk ke dalam kota pun kita tetap mati. Kalau kita di sini pun kita tetap akan mati. Nah, lebih baik kita menyeberang ke perkemahan orang Arab. Kalau mereka mengizinkan kita hidup, tapi kalau kita mati ya tetap mati. Nah, saudara-saudara, iman seperti ini mungkin iman konyol, iman ekstrim, tetapi bersyukur mereka punya iman. Saudara, sehingga Samaria mengalami pertolongan Tuhan. Nah, iman yang timbul dari situasi pandemi, kehidupan pribadi mereka mungkin terlihat konyol, saudara. Tetapi melalui iman mereka, kota Samaria diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Iman tidak dikatakan iman apabila tidak ada tindakan. Tidak mungkin. Oleh karena itu, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Hanya sebagai slogan saya beriman kepada Tuhan tanpa aksi, tanpa tindakan, sama saja, saudara-saudara. Ya, tidak terjadi sesuatu. Iman harus dibarengi dengan tindakan. Saudara, kembali lagi saya mau katakan kembali kepada Petrus yang tadi. Pada waktu Yesus mengatakan mari berjalan di atas air, Petrus melakukan tindakan nyata. Satu-satunya murid yang bisa merasakan berjalan di atas air adalah Petrus. Mengapa? Karena dia punya tindakan iman. Yang bisa merasakan bagaimana berjalan di atas air hanya Petrus. Dia keluar dari zona nyamannya yang tinggal di perahu, melangkah dalam badai. Walaupun nanti dia akan ketakutan, akan khawatir, tapi kita harus mengapresiasi dia punya iman, tindakan yang nyata, punya aksi. Dia bergerak, saudara. Pada waktu dia mengatakan, pada waktu dia dengar Yesus katakan mari berjalanlah di atas air, dan dia melakukan. Saudara, Allah seringkali, kita mau bilang, Allah seringkali menggoncang perahu kenyamanan kita sebenarnya. Amen. Kita terlalu nyaman, ya. Kita terlalu nyaman. Nah, Allah mau kita keluar dari kenyamanan kita, melangkah di tengah-tengah pandemi dengan iman kepada Tuhan. Ya. Situasi pandemi kehidupan rohani membuat kita lebih kuat dan bertumbuh dalam iman kita sebenarnya. Jangan membuat iman kita rontok, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat DMR dimanapun berada. Pandemi ini jangan membuat iman kita rontok, tetapi malah pandemi ini membuat iman kita tetap kokoh di hadapan hadirat Tuhan. Nah, saudara, saya kembali kepada Yakobus. Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, sebenarnya terjemahan lain, pencobaan ini saya agak kurang setuju karena lebih cenderung kepada hal yang negatif. Tetapi saya lebih setuju kepada berbagai-bagai masalah, pergumulan. Ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anggap sebagai satu kebahagiaan. Mengapa? Karena dalam masalah pergumulan kita, iman kita semakin kokoh. Kita semakin kuat dalam Tuhan. Nah, saudara, saya katakan, iman timbul dari pendengaran. Bukan hanya mendengar, pendengaran akan kebenaran firman Tuhan.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sahabat DMR, beta mau bilang satu hal ini. Mungkin kita terlewati beberapa, kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20, tapi kita terlewati ada satu kata yang mungkin sederhana, tetapi ini membuktikan bahwa iman keempat kusta ini adalah iman yang bisa menghadirkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka maupun orang-orang Samaria pada waktu itu. Saudara, perhatikan ayatnya yang kelima, kata senja. Mari kita perhatikan ayat 5, kata senja. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Perhatikan kata senja. Kita turun ke pasal 7. Iya. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Perhatikan kata ini, pada waktu senja. Ya. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan mereka. No, saudara, kata senja di atas memberikan isyarat bahwa ketika 4 orang kusta itu melangkah, saat yang sama tentara Aram melarikan diri. Saat yang sama. No, saya tidak tahu apakah Tuhan membuat 8 kaki dari 4 orang kusta itu berubah menjadi deru kereta pasukan yang besar yang sedang maju menghadap orang Aram. Saya tidak tahu. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan bahwa iman menghasilkan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Amen. Iman menghasilkan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu kita melangkah, disitulah Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Pada waktu kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, melakukan bagian kita, maka Allah juga melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Bukan iman yang konyol, tetapi iman yang tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Allah yang menjanjikan adalah Allah yang setia karena firman-Nya ya dan amin. Mengapa kita harus takut, saudara-saudara? Sahabat DMR dimanapun saudara berada. Saudara, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, believing the word of God, tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Situasi apapun itu. Mungkin ini ideal. Ini sangat ideal. Tetapi seringkali kita gagal melakukannya. Mari tetap percaya. Fondasi yang kuat adalah kehidupan yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang kuat adalah kehidupan yang tetap dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah tetap memiliki iman yang bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Pastor Jimmy dan sahabat DMR dimanapun tetap berada. Ya, Pak Wil, sangat luar biasa. Ini konfirmasi Tuhan juga lewat apa yang sedang saya alami juga. Amin. Hari-hari ini apa yang Tuhan taruh. Dan tadi waktu Bapak bilang kata tergantung saja, itu pertama, tergantung. Iya. Masuk waktu Bapak katakan kata tergantung, wah ini tergantung kita sebenarnya. Wah, saya langsung konfirmasi, wah Tuhan ini konfirmasi lagi. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada, tergantung kitanya aja mau melangkah atau tidak. Tergantung Petrus juga saat itu, dia mau maju atau dia mau mundur gitu. Ya. Dan ini konfirmasi yang kedua tadi Bapak juga lagi terkonek dengan apa yang saya punya hari-hari ini sedang dibawa juga kepada sektor yang saya layani, kata pencobaan, Pak. Jadi memang ada dua sisi. Minggu lalu, hari Jumat yang lalu, saya bawa juga di Radio Dian Mandiri, di Renungan, ada dua sisi tentang kata pencobaan. Dari sisi positif dan negatif ya Pak ya. Tadi Bapak sudah mulai membuka sedikit. Kalau dari sisi negatif sebenarnya lewat pandemi COVID-19 ini, Tuhan lagi membuat pembersihan buat kita. Tuhan lagi memurnikan kita, Tuhan lagi memperbaiki cara hidup kita. Sehingga yang lemah jadi kuat gitu. Ya, yang percaya terus akan tetap percaya Tuhan. Jadi dari sisi negatif memang sih akan ada kekecelan, ada rasa kecewa dan sebagainya. Ya memang karena mereka selalu hidup dengan fakta, hidup dengan realita gitu, dan hidup dengan iman. Jadi waktu tadi Pak Pendeta katakan kata tergantung, satu, konfirmasi. Yang kedua, pencobaan. Ketiga, terus tadi Bapak juga katakan iman konyol. Ya benar juga nih, iman konyol. Kadang-kadang kita udah tahu, pura-pura tidak tahu. Iya, pemerintah sudah memberikan himbauan, imannya iman konyol gitu. Iya, nanti pas udah terjadi sesuatu,
salahkan siapa. Tetapi luar biasa hari ini. Saya dapat satu statement yang luar biasa. Allah selalu menggoncang perahu kenyamanan kita. Sedap. Amin. Jangan selalu nyaman ya Pak ya. Ya. Ya, Kalau luar kita biasa. sudah berasa nyaman, Allah goncangkan kita. Iya, dan iman akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dalam kita. Ya, iman itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dalam kita. Itu sebabnya bangun fondasi yang benar. Kalau mau lihat pertolongan Tuhan yang terjadi, itu yang saya dapati dari segmen pertama dari Bapak Pendeta Willy Kesemelali. Baik Pak Pendeta, silakan berdoa buat ketong semua yang ada di Masohi, yang ada di Ambon, yang ada di Maluku, supaya Tuhan Yesus tolong ketorang. Puji Tuhan Pak, dari awal wabah pandemi COVID-19 ini terjadi di Maluku, Ambon, saya dan istri kita sepakat. Walaupun realitanya kita melihat angka kasus baru semakin hari semakin meningkat, tetapi kita terus berdoa. Orang-orang yang mengalami ini, mereka akan disembuhkan Tuhan. Jadi saya selalu dengan istri, gelombang kesembuhan terjadi, gelombang, dan puji Tuhan, sudah 500 lebih. Ya, saya yakin waktu kita berdoa sepakat bersama-sama, Tuhan pasti akan menolong. Bapak Pendeta akan berdoa yang pertama ini untuk Ambon, Maluku Tengah, dan Tuhan Yesus tolong bagi setiap pasien-pasien yang saat ini sedang berada di hotel atau mungkin juga sedang berada di rumah sakit, ya, di tempat-tempat balai, kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Puji Tuhan, angka kematian menurun Pak. Nanti Pendeta Novi atau Pastor Novi akan berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai daerah nanti yang kedua. Ya, Bapak Pendeta Willy akan berdoa untuk Ambon, Maluku, dan juga untuk para pasien. Amin. Mari kita tundukkan kepala, sahabat DMR. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan masih tetap nyata atas kehidupan kami. Di situasi-situasi sulit pun, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, hamba berdoa khusus bagi pemerintah kota Ambon. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh wali kota dan jajarannya cukup berat. Tetapi hamba percaya Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Tuhan memberikan hikmat marifat bagi hamba-hamba-Mu sehingga mereka bergerak dalam rencana Tuhan, dalam tuntutan Tuhan. Hamba taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba percaya pandemi ini akan lalu dan kami akan mendapat kemenangan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa Bapa di surga sekali lagi untuk wali kota, Bupati Maluku Tengah dengan jajarannya. Tuhan memberikan hikmat marifat bagi mereka untuk melihat situasi ini dan bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Hamba berdoa juga bagi para pasien-pasien yang terpapar COVID atau dinyatakan positif COVID-19. Kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kuasa-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Yang Tuhan, anak-anak-Mu hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Bapa, nyatakan mujizat atas kehidupan mereka. Mungkin yang belum mengenal Tuhan, hamba berdoa Engkau hadir secara pribadi bagi mereka, mengenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penyembuh yang hebat, Allah yang luar biasa, sehingga mereka mengenal Tuhan dalam masa-masa ini. Hamba taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, mujizat-Mu masih tetap ada dan kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba taruh kehidupan umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi sahabat-sahabat DMR yang sementara mendengar ataupun yang mengikuti live streaming ini. Tuhan memberkati pada waktu mereka mengangkat tangan mereka kepada Tuhan. Maka Allah Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Allah Engkau memberikan kemenangan dan kekuatan pada waktu mereka menghadapi masalah. Allah Engkau memberikan penghiburan bagi mereka saat mereka ada dalam lembah-lembah kekelaman, dalam duka dan kecewa. Tuhan memberikan harapan bagi mereka pada waktu mereka kehilangan harapan. Hamba taruh mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba juga berdoa bagi radio DMR tetap menjadi berkat bagi kota Ambon dan sekitarnya Tuhan. Engkau menolong seluruh staf, penyiar, dan semua yang ada. Tuhan memberkati dan pakai dengan luar biasa. Memberkati Pak Jimmy Titahena dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah hamba membawa pembicara yang kedua, Pak Novi, ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, mengurapi dengan dahsyat dan luar biasa agar kami diberkati juga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa kami menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, sangat luar biasa hari Tuhan ini memberkati, berkat Pak. pagi hari. Menguatkan, meneguhkan, mengkokohkan kita untuk kita terus Amin. melihat bahwa masih ada Tuhan dengan rencananya, masih ada Tuhan dengan caranya, masih ada Tuhan dengan karyanya. Amin. Membawa Amin. kita untuk mengenal Dia dan tetap hidup. Dan inilah masa-masa persiapan karena Dia akan segera Amin. datang. Betul. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak Pendeta Willy. Salam buat Ibu, salam buat keluarga dan semua jemaat Tuhan. Sampai ketemu Pak. Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Pak. Salam Terima semua. kasih. Iya. Baik Pak, baik Pak. Puji Tuhan, puji Siap. Tuhan, puji Siap, Tuhan. siap. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.